Halo, selamat malam. Selamat datang di Talk Politik with Reinhard. Saya Reinhard Sirait. Pemirsa, isu penundaan pemilu 2024 kembali mencuat dan menggegerkan ruang diskusi publik usai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU untuk berhenti melaksanakan tahapan pemilu. Hal itu berdasarkan putusan atas gugatan yang diajukan Partai Prima usai dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU jadi peserta pemilu 2024. Presiden Jokowi pun menilai putusan PN Jakarta Pusat menimbulkan kontroversi di masyarakat. Apakah benar pemilu 2024 akan ditunda? Bersama saya Reinhard Sirait, inilah Talk Politik selengkapnya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk menerima gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum KPU terkait pemilu 2024 selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari. KPU diminta menunda pemilu hingga tahun 2025. Partai Prima menggugat KPU karena merasa dirugikan karena dinyatakan tidak memenuhi syarat calon peserta pemilu 2024. Gugatan dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022 lalu telah diputus oleh Majelis Hakim pada 1 Maret 2023. Hakim Ketua mengabulkan gugatan Partai Prima dan memerintahkan KPU untuk mengulang tahapan pemilu yang berimbas pada penundaan pemilu 2024. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat, ya. Kemudian menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, kemudian menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materi sebesar 500 juta rupiah. Yang kelima, menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. KPU akan menempuh upaya hukum banding terhadap keputusan PN Jakarta Pusat. KPU menyatakan dengan tegas menolak putusan Pengadilan Jakarta Pusat. Menyatakan nanti kalau sudah kita terima salinan putusannya, kita akan mengajukan upaya hukum berikutnya, yaitu banding ke Pengadilan Tinggi. Dengan demikian, nanti kalau kami sudah bersikap secara resmi dalam arti mengajukan upaya hukum, perlu kami tegaskan bahwa KPU tetap akan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan penundaan tahapan pemilu 2024. Presiden menilai putusan itu memicu kontroversi di tengah masyarakat. Jokowi juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pemilu 2024. Selain itu anggaran untuk pesta demokrasi 5 tahunan juga sudah disiapkan. Ya, kan sudah saya sampaikan bolak-balik komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik, penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik. Saya kira tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan. Dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tetapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding. Ya. Atas nama hak asasi manusia sebagai warga negara yang punya hak politik, kami mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan Negeri. Bukan dalam konteks sengketa pemilu, tetapi sebagai upaya memperjuangkan hak sipil kami, hak politik kami sebagai warga negara yang mendirikan partai politik untuk ikut menjadi peserta pemilu 2024. Dari keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah terbukti bahwa KPU melakukan tindakan ataupun perbuatan melawan hukum. Artinya kita punya hak
untuk menuntut supaya hak politik kita sebagai peserta pemilu dipulihkan kembali. Dan kami menghimbau agar semua pihak menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Siapapun, baik itu pejabat negara, ketua partai politik maupun ahli-ahli hukum, semua harus menghormati putusan hukum yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, isu penundaan pemilu kembali muncul di tengah-tengah masyarakat seperti beberapa waktu sebelumnya. Isu ini juga sempat meramaikan diskusi politik di tanah air. Presiden Joko Widodo tadi sudah tegas menyatakan mendukung langkah KPU untuk melakukan upaya banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi putusan ini kemudian kembali memunculkan spekulasi, pertanyaan, ada apa di balik putusan ini? Apakah ini semata-mata karena soal kompetensi dari majelis hakim atau ada skenario lain yang ujung-ujungnya adalah untuk kembali menggaungkan isu penundaan pemilu? Kita akan diskusikan pada malam hari ini di Talk Politik with Reinhardt bersama dengan sejumlah narasumber saya sudah hadir di studio. Saya akan kenalkan yang pertama ada Mbak Jaleswari Pramoda Wardani, Deputi 5 KSP. Mbak Dani, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, baik. Kabar baik ya Mbak? Ya. Dan juga ada Pak Agus Jabu, Ketua Umum Partai Prima. Pak Agus, selamat malam Pak. Malam. Dan juga ada Bang Adi Praitno, Direktur Eksekutif dari Parameter Politik Indonesia. Bang Adi Prai, selamat malam. Selamat malam, Reinhardt. Kabar baik Bang Adi? Alhamdulillah. Dan juga bergabung lewat sambungan Zoom ada Pak Muhammad Afifuddin, Komisioner dari KPU. Pak Afifuddin, selamat malam Pak. Selamat malam Mas Reinhardt, Mbak Dani, Mas Jabu, dan Mas Adi. Baik, kita kembali membahas soal bagaimana isu penundaan pemilu kembali muncul ya. Saya ingin ke KPU terlebih dahulu yang bergabung lewat sambungan Zoom. Jadi setelah akan memutuskan upaya banding dan juga meyakinkan masyarakat publik bahwa ini akan terus berjalan prosesnya, bagaimana sekarang KPU menyikapi putusan Majelis Hakim dari PN Jakpus di saat yang sama juga tentu ada upaya banding yang dilakukan? Ya, baik Mas Reinhardt, Mas Jabu, Mas Agus Jabu, Mas Adi, dan juga Mbak Dani. Mohon maaf tidak bisa bergabung langsung. Jadi KPU tentu dalam konteks ini sudah menerima salinan putusan dari Pengadilan Negeri terkait dengan gugatan yang dilakukan oleh Mas Jabu dan teman-teman dari Partai Prima. Nah, hari ini kami sedang menyiapkan seluruh materi banding yang segera akan kami sampaikan ke PN terkait dengan sikap atau langkah yang dilakukan oleh KPU. Jadi kami sudah menyiapkan seluruh materi banding yang memang sudah menjadi sikap kita untuk melakukan langkah-langkah tersebut. Selain itu, dalam beberapa hari ini kami berdiskusi dengan banyak pihak, banyak pakar atas apa-apa materi-materi yang bisa menguatkan pendapat-pendapat kami, meskipun secara substansi, eksepsi ataupun penjelasan dari situasi pendaftaran partai, baik prosesnya ketika verifikasinya, kemudian proses-proses sengketa di Bawaslu, proses sengketa di PT UN, itu juga sudah kita jelaskan dalam persidangan-persidangan sebelumnya yang dilakukan di PT UN. 2 kali di PT UN, kemudian yang sekarang di PN, dan juga sebelumnya di Bawaslu. Jadi secara substansi sebagian besar yang kita sampaikan sama materinya untuk kemudian mendapatkan pertimbangan atas apa yang kami lakukan adalah bentuk dari konsistensi dari pelaksanaan aturan ketika ada persoalan ketidakpuasan atas proses pendaftaran partai politik. Sejatinya jalur yang diberikan kepada para pihak yang tidak puas adalah pertama di Bawaslu, kedua di PT UN, dan itu semua juga sudah dilakukan, ditempuh oleh teman-teman Partai Prima, Mas Agus Jabu dan kawan-kawan. Oke. Demikian, Mas. Baik, Pak Afifuddin, meskipun kita harus menghormati putusan hakim ya, tapi KPU sendiri apakah menyayangkan keputusan ini atau bagaimana sikapnya?
Kami sebenarnya ketika ada proses ini di pengadilan negeri juga agak kaget. Ini apa yang disoal, perdatanya dan seterusnya. Itu kami juga sempat berdiskusi. Tetapi bentuk dari penghormatan kami, jawaban atas apa-apa yang dituduhkan ke kami juga kami lakukan, kami berikan. Jadi perlakuan terhadap para pihak yang katakanlah tidak puas atas proses-proses pendaftaran itu kami layani. Kan ada 7 partai sejatinya yang ke Bawaslu dan Pengadilan Negeri ya, ke PT UN. Tapi kemudian yang memilih jalur ke PN seperti Partai Prima ini sementara masih Partai Prima, Mas Agus Jabo saja. Jadi memang ini jalur yang lain begitu dari sejumlah partai yang kemudian sama-sama merasa dirugikan oleh surat keputusan kami atas partai yang lolos dalam proses pendaftaran partai. Baik, Pak Agus Jabo, mengapa Partai Prima memilih jalur PN Jakpus bukan PT UN seperti yang mungkin banyak dibahas yang tadi juga Pak Firly katakan, ini jalurnya lain. Tujuannya sebetulnya apa, Pak? Sejak awal kita sudah melalui proses itu. Kita sudah ke Bawaslu 2 kali, ke Petun 2 kali, tetapi kemudian di Petun kan permohonan kita ditolak. Sebagai warga negara yang punya hak politik, ya, dan saya sebagai pribadi seorang aktivis, ya, saya kan harus mencari jalan dong. Bagaimana kemudian keadilan itu ditegakkan dan hak politik kita, ya, itu diakui. Karena kan kami sudah melalui proses formal, proses verifikasi, kemudian kami menyimpulkan bahwa ada persoalan dalam proses verifikasi itu, terus kemudian proses dalam sengketa pemilu juga sudah kita lakukan, semua buntu, di Bawaslu buntu, di Petun buntu. Akhirnya ke PN Jakpus. Terus kita mau kemana lagi? Kita memang sadar bahwa PN Jakpus tidak punya kompetensi untuk mengadili sengketa pemilu, maka yang kita masukkan adalah PMH, gitu loh, perbuatan melawan hukum, dan itu terbukti. Kami nggak pernah berkampanye tentang tunda pemilu, gitu loh, bisa di-track, nggak pernah. Tapi isi petitum Anda adalah meminta untuk pemilu ditunda itu kan? Nah, tanggal 14 Desember, ya, KPU sudah mengumumkan 24 partai itu yang menjadi peserta pemilu. Kami tidak menjadi peserta pemilu, gitu loh. Padahal sudah diumumkan, gitu loh, dan sudah ada berita acaranya. Bagaimana kemudian kita bisa ikut? Logikanya bagaimana kita bisa ikut kalau proses tidak ulang dari awal? Kan begitu logikanya, gitu loh. Karena sudah selesai proses itu. Sudah selesai, dan dalam proses verifikasi kami merasa bahwa kami dicurangi, kami didolimi, gitu loh. Ya kan? Terus kemudian proses di Bawaslu mentok, di Petun buntu, terus kita mau mencari keadilan kemana lagi? Apakah salah kita menuntut keadilan? Gitu loh. Hak sipil kita, hak politik kita kan dilindungi oleh undang-undang. Dan pengadilan sebagai salah satu lembaga yang juga berhak untuk mengakomodir ataupun melindungi kepentingan warga negaranya. Kan begitu. Bahwa kemudian putusan itu akhirnya menjadi ramai sekarang, menjadi polemik, Pak Agus Jabo, apa tanggapan Partai Prima? Karena ini jadinya kan menunda pemilu, putusannya begitu. Jadi begini ya, saya pikir bahwa semua harus menghormati keputusan hukum. Kalau toh kemudian ada yang tidak setuju dengan putusan hukum itu, ya lakukan upaya-upaya hukum. Ya kan, lakukan upaya-upaya hukum, terus kemudian bagaimana ini solusinya? Karena ini sudah putus. Gitu loh, sebagai negara demokrasi landasannya adalah hukum, supaya tidak terjadi anarki. Tapi kalau hukum kemudian ditentang keputusan, ini terus bagaimana kita mau berdemokrasi? Ya kan? Jadi dasarnya adalah karena ingin Partai Prima bisa lolos dalam pileg pemilu yang tidak diloloskan oleh KPU, begitu ya? Sekarang begini Mas Reinhardt, kalau misalkan kemudian orang mengatakan bahwa Prima sengaja ingin melakukan penundaan pemilu, kita ini berjuang ke Bawaslu, ke Petun, ke PN itu dalam rangka apa? Dalam rangka supaya hak politik kita diakui dan kita ikut pemilu 2024, bukan 2025 atau 2026 gitu loh. Kita hanya mencari keadilan. Itu saja. Saya masih ke Pak Afifuddin. Pak Afif, bagaimana sih ceritanya sampai kemudian KPU tidak meloloskan Partai Prima ini, supaya lebih clear dulu ya, apakah memang karena tidak lolos secara syarat persyaratan verifikasi faktual dan juga administrasi, atau seperti apa? Ya, seingat saya Partai Prima dulu itu dalam konteks verifikasi administrasinya yang masih bersoal. Jadi ada beberapa daerah yang masih ada pengurus yang kosong, ada jumlah kader yang didaftarkan itu juga masih kurang dan seterusnya.
memang partai yang punya masalah seperti Partai Prima juga tidak sendirian, tidak Partai Prima, ada yang lain. Ya. Jadi memang ada proses-proses itu dan kemudian di proses sengketa di Bawaslu juga, administrasi juga, yang sehingga setelah diberikan kesempatan kemudian tidak bisa memenuhi apa yang disyaratkan sebagai calon peserta pemilu. Nah, karena tidak bisa memenuhi syarat, maka kemudian ketika penetapan Partai Prima tidak ditetapkan sebagai peserta pemilu. Bahkan kalau tidak salah juga belum masuk proses verifikasi faktual. Oke. Itu dari sisi teknis pendaftaran partai politik. Nah, dari situlah kemudian muncul apa yang kemudian sekarang terjadi, ketidakpuasan, jalur-jalur hukum yang kami apresiasi ditempuh oleh Mas Gus Jabu dan teman-teman. Ya di Bawaslu, ya di PT UN 2 kali. Ya. Dan ini memang sudah ditolak begitu. Nah, jalur ke PN lah yang kemudian ini memang yang sebagaimana dijelaskan Mas Agus Jabu tadi, alasan-alasan, dan KPU menghormati semua proses pencarian keadilan yang dilakukan para pihak yang merasa kecewa, proses yang dilakukan dalam proses pendaftaran partai politik. Makanya kami juga menyiapkan seluruh jawaban atas gugatan yang dilakukan oleh seluruh partai yang menyoal pendaftaran partai politik saat itu. Oke, saya ke Mbak Dhani. Mbak Dhani, yang jelas tadi Presiden sudah buka suara ya soal isu penundaan pemilu. Tapi lagi-lagi ini kemudian muaranya dilarikan ke istana nih. Soal penundaan pemilu ada spekulasi yang jadinya beredar bahwa ini ada kekuatan besar, ujung-ujungnya memang mau menunda pemilu. Sudah memastikan bahwa pemilu tetap berjalan, tapi ketika isu ini muncul lagi, tentu pertanyaan itu tetap ada, Mbak Dhani. Bagaimana kemudian menjelaskan kepada publik, Mbak? Ya, saya rasa hari ini Presiden kembali mengulang komitmen beliau yang sebetulnya sudah disampaikan 3 kali sebelumnya, yaitu dari mulai 2 Desember 2019, kemudian 15 Maret 2021, 5 April 2022, yang intinya Presiden berkomitmen untuk melaksanakan pemilu sesuai jadwal yang ditetapkan oleh KPU. Dan kemudian Presiden juga menyampaikan bukan batu uji untuk melihat bahwa Presiden berkomitmen itu ada 3 hal. Pertama dari pernyataan-pernyataan, 4 kali pernyataan itu dan konsisten. Yang kedua itu bukan saja disampaikan melalui pernyataan-pernyataan, tetapi diikuti oleh regulasi atau peraturan-peraturan yang mengikutinya. Seperti Perpu 1 2022 tentang pemilu, dan kemudian tentang Perpres, tentang Kepres, yang intinya adalah semua mendukung pelaksanaan pemilu itu sendiri. Dan kemudian ketiga, tahapan pemilu yang sudah mulai berjalan itu juga sudah difasilitasi, dianggarkan oleh pemerintah. Jadi kalau melihat 3 hal ini, tidak ada keraguan sedikit pun untuk menunda pemilu ini. Sehingga kalau misalkan hari ini kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan keputusannya seperti ini, saya rasa dan ketika publik bereaksi, itu sebetulnya reaksi publik itu sebagai pengejawantahan bahwa ini mereka sebagian besar ingin pemilu itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dari awal gitu. Sehingga kita harus maknai ini tadi tadi disampaikan bahwa ini kaitannya dengan hak politik Partai Prima, kemudian ada mekanisme demokrasi yang penting untuk juga dilakukan. Tetapi kita juga perlu juga untuk melihat bahwa hak politik itu kan harus diletakkan dalam koridor regulasi yang mengaturnya. Kalau dalam undang-undang pemilu itu sengketa verifikasi partai itu kan memang diatur dalam ranah PT UN, bukan pengadilan umum, misalnya seperti itu. Nah, hal-hal ini perlu didudukan persoalannya gitu. Jadi ini bukan sekedar bicara soal hak politik, tetapi kita sedang berbicara tentang demokrasi, perjalanan demokrasi Indonesia yang kita perjuangkan ketika reformasi. Ya harus kita rawat, kita jaga.
apa jadinya kalau penundaan pemilu ini akan terjadi gitu. Ini pasti kita akan bicara banyak hal gitu. Rentetannya itu akan banyak. Jadi meletakkan persoalan ini harus diletakkan dalam skala yang lebih besar, bagaimana merawat demokrasi kita dan keberlangsungan demokrasi kita. Oke, jadi menurut Mbak Dhani harusnya Pak Agus Jabo dan kawan-kawan tidak perlu menempuh langkah ke PN Jakpus, harusnya ke PT UN sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau melihat mekanisme itu harusnya seperti itu. Tapi tadi Pak Jabo mengatakan bahwa itu pun sudah dilakukan. Gitu. Jadi ketika Pak Jabo dan kawan-kawannya sudah melakukan dan itu ditolak dan kemudian masih melakukan upaya lagi, itu adalah hak sipil politik Partai Prima. Tetapi apakah itu apakah ditolak dan ini menang kalah dan lain-lain itu adalah kesediaan kita menerima itu juga bagian dari demokrasi itu sendiri. Nah, kami menghargai upaya-upaya itu, tetapi kita juga melihat juga bahwa mekanisme itu juga sudah tersediakan. Oke. Dan komitmen Presiden soal pemilu 2024 tidak perlu dipertanyakan lagi, begitu Mbak Dhani? Iya. Oke. Itu sudah final. Itu sudah final. Iya. Bang Adi Praitno, ini bagaimana soal di satu sisi ada persoalan misalnya gugatan hukum ya, tapi ini kemudian juga implikasinya juga secara politik. Bagaimana kalau kemudian betul-betul pemilu ini ditunda dan ini bolanya ini ujung-ujungnya akan kemana soal penundaan pemilu ini? Tapi dijawabnya nanti Bang, kita break dulu sesaat lagi. Talk Politik with Health akan segera kembali.